yang berjudul Asas dan Sifat Ketahanan Nasional serta hubungannya dengan wawasan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Siska Melinia selaku moderator dan rekan saya Diki Maulana, Revo Triantoro, dan Fajar Eka Ferawati selaku pemateri. Langsung saja kita mulai pada materi yang pertama. Ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Ketahanan nasional juga dapat diartikan sebagai kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik oleh pihak asing maupun oleh pihak warga bangsa sendiri. Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwajibkan. Ketahanan nasional atau TANAS Indonesia merupakan konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung, karena pada dasarnya keduanya merupakan nilai intrinsik yang ada di dalam kehidupan nasional. Beberapa ciri-ciri dalam ketahanan nasional diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Berdasarkan dengan metode Astagrata, semua aspek kehidupan nasional diwakili dalam sistem Astagrata yang terdiri dari 3 aspek statika atau alam Trigatra yang meliputi geografi, sumber daya alam, dan populasi dan dinamis fenomenal, atau 5 aspek sosial yang meliputi politik, ideologi, dan perekonomian, sosial ekonomi, keamanan, dan pertahanan. 2. Sebagai persyaratan utama untuk negara berkembang, fokus pada mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalani kehidupan yang sukses. 3. Temui dan atasi tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan dari dalam dan luar. 4. Dipandu dengan wawasan nasional. 5. Terlalu banyak pendekatan untuk meyakinkan. 6. Sebagai pertahanan yang dalam tujuannya adalah untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan. Sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Sifat menunggal. Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek kehidupan nasionalnya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling berpengaruh, mempengaruhi, dan saling berkaitan, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan interdependensi dan korelasi. 2. Sifat mawas ke dalam. Mawas ke dalam berarti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan ke dalam dirinya daripada keluar. Oleh karena itu, ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri dapat diwujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa bangsa itu harus menutup atau mengisolasikan diri dari dunia luar. Juga tidak berarti bahwa bangsa itu harus menjadi bangsa yang hanya mementingkan diri sendiri. 3. Sifat berwibawa. Seperti diuraikan di atas, bahwa ketahanan nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun sosial menjadi suatu kesatuan yang dibulat. 4. Sifat berubah menurut waktu. Konsepsi ketahanan nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis konsepsi tersebut harus dapat diterapkan di negara manapun saja. Satu hal tidak boleh kita lupakan adalah bahwa faktor situasi dan kondisi negara yang bersangkutan adalah sangat menentukan dominan. 5. Sifat tidak membenarkan adu kekuasaan dan kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional tidak bertujuan untuk menanamkan rasa permusuhan terhadap sesuatu negara ataupun sekelompok negara tertentu, serta tidak menyetujui konfrontasi dan dominasi dalam bentuk apapun.